Why withdraw device? Halo semua, hari ini Ahui lagi berada di St. Carolus di Sport Medicine Medical Fitness Center. So, sebelum kita mulai hari ini room tournya, kita mau ketemu dulu sama salah satu senior fisioterapis yang ada di St. Carolus. Halo J, apa kabar? Ci, baik. Cici gimana? Baik, puji Tuhan. Nah, oke, hari ini kita mau ngapain aja nih J? Mungkin kamu bisa kasih tahu ke Ahui dan ke teman-teman nanti yang lihat room tour yang ada di St. Carolus Sport Medicine Medical Fitness Center. Oke, mungkin nanti aku kasih tahu nih prosedur kalau misalnya mau kesini gimana. Terus juga kita, ya tadi yang Cici bilang kita mau room tour, aku akan kasih tahu ruangan apa aja sih yang kita punya, fasilitas apa aja juga yang akan memadai kalau misalnya teman-teman mau terapi di sini, gitu. Yuk kita jalan. Kemana nih, J? Mungkin kalau misalnya biasanya pasien tuh datang biasanya dari lift, Ci. Ada di sebelah sini liftnya, gitu. Jadi kalau dari bawah bisa langsung naik lift ke sini. Kalau udah nyampe, terus nanti langsung ke meja resepsionis yang ada di sebelah kiri dari lift. Oh, jadi semua teman-teman yang mau terapis di sini datang ke resepsionis ini dulu ya? Iya, betul. Ke meja resepsionis. Biasanya dulu. ngapain aja nih Kak JJ mereka? Nah, biasanya kalau misalnya untuk pasien-pasien yang punya keluhan baru atau pasien baru, biasanya mereka akan bertanya, kalau misalnya mau terapi di sini tuh kayak gimana sih prosedurnya? Jadi biasanya kita kasih tahu, biasanya harus konsul dulu ke dokter kita, Dokter Andi Kurniawan. Cuman kalau Dokter Andi sekarang masih di lantai 5, tapi udah ada ruangannya di sini. Oh, oke. Gitu. Terus kayak misalnya mereka mau terapi atau ada keluhan, ya kita kasih tahu dulu. Berarti harus konsul ke dokter dulu. Kemudian juga kita biasanya cocokin jadwal. Karena kan kita di sini kalau misalnya mau terapi harus appointment dulu. Jadi kita cocokin jadwalnya dulu terkait terapisnya dan pasiennya itu sendiri. Jadi gitu. pasien dan terapis ataupun ini perlu registrasi dulu. Betul. Dan perlu melakukan yang namanya pendaftaran terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa langsung datang ya. Iya, jadi biasanya kalau misalnya baru datang mau cocokin jadwal dulu nih, kayak dokter tuh ada di hari apa aja sih, sama terapisnya di hari apa aja, baru nanti kalau misalnya itu mereka regis. Gitu. Regisnya sebetulnya bisa dari langsung ke Carolus atau nanti sama kita juga dibantu. Gitu. Sip. Kita kemana lagi nih, J? Kayak dari kalau misalnya pasien-pasien yang udah terdaftar, dari sini kita langsung ke sebelah kanan ada ruang terapi. Oh, ruang terapi ya? Iya. Di ruang terapi ini kita ngapain aja nih, Kak? Nah, di ruang terapi ini ya kita biasanya buat treatmentnya, tindakannya. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan, ya kita terapinya entah itu ada masas, entah itu ada modalitas fisioterapi atau exercise kayak gitu. Total ada berapa bed yang ada di tempat sini? Ini saat ada 8 bed ya? Iya, 8 bed. Cuman ada beberapa yang lagi ada pasien juga. Cuman biasanya totalnya ada 8. Total ada 8 ya. Bed, Berarti sebenarnya total terapis yang ada di sini banyak banget ya. Lebih dari berapa? 10, 15? 10, lebih dari 10 ada. Lebih dari 10 ya. Jadi sebenarnya mengakomodir sesuai bed juga ya. Betul. Nah, biasanya kalau misalnya memang pasiennya ada keluarga yang nunggu, nah keluarganya biasanya boleh nunggu di boleh tunggu di sini, ruang tunggunya. Iya. Bisa sambil menikmati kopi ya atau teh ya? Nah, ini kita lagi berada di ruangan mana nih, Kak JJ? Nah ini sebenarnya udah masuk ke ruangan exercise. Ruang exercise. Iya. Nah, biasanya kalau misalnya itu kapan sih pasien bisa masuk ke sini itu tergantung lagi sama kondisinya. Jadi kalau misalnya baru di fase-fase awal itu kayak pain management, terus juga misalnya ada bengkak, pengurangan bengkak, itu di ruangan terapi tadi. Tapi kalau misalnya sudah di fase strengthening, kita bisa masuk ke area ini, di mana sebelah kirinya ini ada cardio.
Jadi ada sepeda, treadmill, Oke. gitu. Kemudian di sebelah kirinya itu biasanya buat bed stretching. Oke. Jadi after latihan itu bed buat treatment stretchingnya. Jadi ketika mereka yang ngambil program strength penguatan otot ya sebutannya ya, terus mereka akan mendapatkan free stretching gitu ya. Betul. Jadi biasanya kalau misalnya udah penguatan nih, pendinginannya kan ada stretchingnya, Oh, oke. stretchingnya di sana. Jadi gitu. pemanasan dan pendinginan juga ada dilakukan sebelum dan sesudah exercise ya. Betul. Oke. Nah kalau di sebelah kiri ada kardio, di sebelah kanan kita beban semua. Oh ini Gitu. beban. 3 alat ini itu lebih ke upper, Mm-mm. buat upper. Kemudian 3 alatnya juga itu untuk lower, Oke. kayak gitu. Jadi mereka kalau ambil yang di sebelah kanan ini programnya apa nih Kak JJ? Nah, kebetulan sebenarnya kita untuk program tuh kita banyak banget. Untuk recovery-nya kita punya fisioterapi atau sport injury, sama ada sport massage. Tapi kalau untuk penguatan sebenarnya kita punya 3 program. Oke. Ada sport performance, itu buat yang kategorinya memang sudah sehat atau orang sehat, cuman mau bugar tapi di bawah umurnya masih di bawah umur lansia. Oh oke. Jadi itu biasanya masuknya ke sport performance. Nah, terus ada namanya medical fitness. Di mana medical fitness ini untuk program latihan, tapi pada pasien yang punya penyakit penyerta. Oh. Penyerta metabolik seperti diabetes, hipertensi, obesitas, atau dia punya penyakit jantung dan lain-lainnya, itu masuknya ke medical fitness. Oh oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana kalau mereka punya sakit penyerta itu nggak usah khawatir ya datang Betul. konsultasi ke sport clinic, nanti mungkin bisa koordinasi dengan penyakit dalam juga ya yang ada di sini ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya senior fit, di mana ini program latihan juga penguatan untuk pasien-pasien lansia. Jadi kategorinya pasien-pasien yang di atas umur 55 gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya lansia bisa nggak sih angkat beban? Bisa banget di kita gitu, bisa karena banget ya. iya karena memang kita juga sebetulnya dikondisikan lagi sih sama pasiennya. Jadi kalau misalnya memang masih pada fase awal, iya bebannya kecil-kecil dulu gitu. Jadi angkat-angkat 1 kilo dulu. Iya. Beban yang ringan nanti dinaikin bertahap gitu ya. Betul. Oke. Kita ke ruangan mana lagi nih Kak JJ? Ada di sebelah kanan juga masih ada beban juga. Oh. Terus Ci, jadi sebetulnya kalau misalnya mau medical fitness atau senior fit, kita biasanya harus assessment dulu. Oh, ada assessmentnya. Betul. Jadi nggak langsung, saya mau langsung daftar senior fit gitu Yap, ya. gitu. Karena apa? Karena ya kita kan sport medicine ya kan. Jadi medical fitness center. Jadi memang ini tempat bisa jadi fitness tapi berbasis medis, di mana kita memang lebih mengutamakan asesmennya, goalsnya apa juga, dan juga kita kan diawasi sama dokter spesialis kedokteran olahraga, terapis, dan ya terapis yang memang sudah sertifikasi kayak gitu, fisioterapi juga kan. Nah jadi biasanya harus ada fisioterapisnya juga mungkin khusus kali ya Kak JJ ya, yang sudah punya pengalaman yang menghandle senior itu juga. Iya, betul. Jadi biasanya kita ya memang lebih expert di bidang olahraga dan lansia juga gitu. Nah, asesmennya itu apa? Yang membedakan dari 3 program itu ya, Ci. Jadi kalau performance itu memang kayak yaudah dia ada juga buat balance-nya, tapi disesuaikan. Oke. Nah, kalau medical fitness ini bedanya adalah kita memang ada TTV-nya. Apa itu TTV? Tanda-tanda vital, dimana kayak kita harus ngatur dulu, tahu juga nih tekanan darahnya seperti apa, nadinya seperti apa, kemudian saturasinya gimana, terus juga kan pasti ada interview dulu kan terkait penyakit penyertanya apa aja sih gitu, yang harus disesuaikan sama latihannya, kayak gitu. Terus juga biasanya kita ngeceknya itu ada strength, ada fleksibilitas, sama ada balance. Oh, 3 hal itu ya yang dicek ya? Iya, betul. Nah, terus kalau misalnya emang ada diabetes, kita juga pasti pengecekan awalnya ada gulanya, kayak gitu. Jadi paling tidak ada screening awal yang harus dilewati para senior itu sebelum masuk ke program yang akan diberikan di sini. Betul. Gitu ya. Oke.
Nah, sama sih senior fit juga. Cuman senior fit asesmennya, screeningnya juga pasti gerakan-gerakan yang minim-minim aja lah untuk para lansia kayak gitu. Baru deh kalau misalnya udah tahu nih kategorinya apa nih, kayak low risk kah, high risk kah, baru kita sesuaikan sama programnya apa. Gitu. Sip. Lanjut, kita masuk ke ruang exercise. Ini ruangan sebenarnya apa ini exercise aja sebenarnya? sih. Ini Kayak biasanya buat body weight aja. buat body weight, Iya, jadi kayak misalnya biasanya kita di sini buat core. Core kan biasanya ya nggak terlalu pakai alat yang tadi kan. Jadi kayak misalnya biasanya di sini tempat buat pakai matras kayak gitu, atau bisa sebuat agility, plyometry, kita udah ke arah sini sih sebetulnya. Gitu. Jadi latihannya fokusnya di sini ya. Betul. Ada sesi kelas-kelas khusus gak sih yang mengumpulkan para senior untuk ikutan kayak misalnya yoga lah ya atau sejenisnya? Sebetulnya pengen banget ya, cuman kayak kita masih coba rancang dulu. Cuman kalau misalnya ada nanti pasti kita kasih tahu. Misalnya senior-senior yang mau latihan. Cuman sejauh ini sih pasti dong sih kita pengen banget karena kita percaya kan ruangannya lumayan gede ya, tinggal digeser sedikit ya. Karena kita percaya juga sebetulnya ketika kita punya komunitas dengan keluhan yang sama, itu juga bisa ningkatin motivasi pasien. Kalau misalnya mereka tuh latihannya bareng-bareng. Iya, jadi bisa janjian. Betul. Sama teman-temannya gitu ya. Lagi pengen kayak gitu sih, cuman sejauh ini karena kan belum mereka udah yang istilahnya secara kehidupan kan mungkin sendiri. Betul. Mungkin ada yang masih berdua tapi kan malu gitu ya. Betul. Apalagi kan kalau misalnya lansia kan biasanya mereka udah minim introvert, udah mau ke arah introvert nih gitu. Karena relasi yang semakin dikit atau gimana. Nah, pengen banget sih kita bikin komunitas jadi mereka punya teman-teman yang berjuang bersama. Betul. Terus kita ada ruangan apa lagi nih, Je? Sebenarnya ini kita punya ruangan di sini, tapi belum tahu ya mau dipakai apa. Kayak entah mau jadi, ya tadi bisa jadi tempat. Tadi awalnya pengennya kayak bikin studio class gitu, atau kayak sebenarnya kayak nanti mungkin kita bisa ke arah sains, bisa ini jadi lab science kita juga. Gitu. Sip. Gitu sih. Terus kayak kalau beban-beban ya ada di sebelah sini juga, lebih banyak bebannya. Sama yang paling menonjol kita punya jogging track. Punya jogging track ya. Wah, jogging tracknya ini berapa panjangnya nih KJJ? So kalau misalnya kan kita memang fokusnya di tengah sini doang. Ini dari start sampai finish itu ada 20 meter. Oh, dari sini start sampai finish itu 20 meter ya. Nah, ini juga berguna buat kita pengecekan 6-minute walking test. Jadi pada medical fitness sama senior fit ada pengecekan 6-minute walking test di mana pasien nanti akan jalan dari sini start sampai finish, terus putar balik selama 6 menit, itu akan dapat berapa meter. Fungsinya buat apa? Buat tahu endurance-nya itu seberapa optimalnya dalam waktu 6 menit itu ya. Betul. Ntar kalau misalnya kurang nih dari meternya, kita tahu berarti endurance-nya kurang nih. Gitu. Terus teman-teman yang mau performance sebenarnya jangan khawatir kalau misalnya mereka mau kerja atau pulang kerja terus olahraga biasanya kan keringetan. Terus kayak, kalau misalnya harus pulang bau gitu ya, gak nyaman, itu kan jadi bingung. Nah, jangan bingung karena kita punya shower room di sini. Wow, di mana tuh, Je? Shower roomnya ya yang ini agak hidden. Oh, ini hidden gem banget ya? Nggak terlihat ya? Nggak kelihatan. Ini buat laki-laki. Jadi ini shower room untuk laki-laki. Ya, ini untuk laki-lakinya tuh. Wah, keren banget deh, Je. Udah kayak di rumah. Jadi ada shower, sampo sabun sudah disiapkan. Ada water heaternya juga. Wow, terus ada lokernya di locker. sini ya. Jadi kayak misalnya teman-teman yang mau latihan boleh taruh barangnya sini. Lebih safe ya jadinya ya. Betul. Nah, kalau misalnya perempuannya di mana? Itu ada tadi sebenarnya dari lift ada di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan ini ya. Hidden gem lagi ya. Nah, ini khusus wanita. Iya, ini untuk wanita. Sama sih. Wah, iya, sama ya. Cuman kalau wanita ada toiletnya di dalam. Oke.
Oke, thank you J. Hari ini Sama-sama, sudah Ci. nemenin kita room tour. Semoga teman-teman yang datang ke St. Carlos Sport Medicine Medical Fitness Center bisa jadi fit, sehat, dan tentunya happy ya. Betul. Jadi ya semoga dengan adanya kita teman-teman gak perlu khawatir kayak oh udah lansia nih mau gimana ya latihan beban, bisa di kita. Bisa, datang aja. Thank you J. Thank you guys. Sama-sama.